Shalom, saudara. Boleh lambaikan tangan dan katakan shalom, saudara. Shalom. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Boleh lihat kanan kirinya dulu terlebih dahulu. Katakan, saya senang sekali ketemu kamu hari ini, malam hari ini. Boleh sapa kanan kiri depan belakang saudara, minimal 10 orang. Bilang, saya senang banget ketemu saudara malam hari ini. Wow, that was great. Wow. Amen, amen. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi rumah Tuhan, gereja Tuhan. Yang saya tahu malam hari ini adalah malam pujian penyembahan saudara, Encounter Night. So, bebaskan roh saudara, gak perlu pedulikan kami yang di depan ini. Saudara bisa duduk, berdiri, menari, tersungkur, menangis, do whatever you want with the Lord. Yang excited katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat nama Yesus. Boleh tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih udah jalan sama-sama dengan kami sepanjang tahun ini. Let's go. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. You know this song, come on sing. Kaulah menara dan kota berlindung, gereja kemuliaan Sion. Sing to the Lord. Engkau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Lompat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Boleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Angkatan demi angkatan memuji nama Tuhan. Semua generasi demi generasi. Ada hal baru yang saya mau ajak saudara. Come on, let's declare. Kaulah kuatku, Kau gunung batuku, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Hatiku percaya, hatiku percaya, Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, Kau gunung batuku, Kau gunung batu, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. hatiku percaya, Hatiku percaya, break it down. Kaulah kuatku, Kau gunung batuku, Kaulah segalanya, segalanya.
bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah Amazing. berubah. Hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. namun kasih setiamu One more time, come on. Mari lompat. Ku mau selalu bersyukur. sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai buat nama Yesus. Come on, come on, GKS, come on, shout to Him. Nyalakan apimu Tuhan atas gereja ini. Kami mau lihat revival terjadi. Berikan sorak-sorai, come on. Thank you Lord, thank you Lord. Let's go. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti. That's great. Come on GKS, lift up your hands. Roh Kudus membakar setiap kami Tuhan. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mari melompat, mengalir Kuasamu nyalakan apimu. ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. Jiwa bebas bersamalah terhempas. Sebutkan Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Nama Yesus jawab. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus menjaga setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir, mengalir Kuasamu nyalakan apimu. ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Amazing. Saya mau ajak saudara bersaut-sautan, mari declare bahwa Tuhan yang paling tinggi. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Hosana haleluya. Hosana, haleluya. Hosana haleluya. Hosana, haleluya. Hosana haleluya. Hosana, haleluya. Mari melompat, mari menari. Let's jump. Thank you Lord, thank you Lord.
terus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api. Ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi. Dengan sorak-sorai. Saya mau dengar saudara sendiri. Saya mau dengar saudara sendiri. Angkat tanganmu. Mengalir kuasa-Mu. Hosana tercurah. Nyalakan. Ku nyanyi haleluya ke. Saudara sendiri sekali lagi. Mengalir kuasa-Mu. Ku nyanyi. Wow. Hosana tercurah kuasa-Mu. Siap melompat? Keajaiban. Mari lompat. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Come on, GKS, you can do better. Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa. Why don't we lift our hands for a moment? Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Lord, we ask for you to come. Kami rindu Tuhan Engkau hadir Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau mendekat Tuhan. Draw us closer to you Jesus. Draw us closer to you Jesus. More like ever before. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, and no one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way to lead me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want.
Sing you're all I want. You're all I want. You're all I ever need. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. You're all just the voices we sing. You're all. You're all.
Yes, Jesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Come on, sing it out. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Come on, terus katakan. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Terus katakan, oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Malam ini mari kita resap hadirat Tuhan.
Tuhan cuma ngomong, sudah berapa lama kamu mendekat? How long have you been drawing close to me? How long have you been drawing close to me when I've been drawing close to you your whole life? Waktu aku sudah mendekat kepadamu seumur hidupmu, kapankah kamu mendekat kepadaku Tuhan? Tuhan malam ini kami ingin Tuhan lebih dalam lagi, Tuhan lebih dalam lagi, Tuhan lebih dalam lagi, Tuhan. Sedalamnya kasih-Mu Tuhan, sedalamnya kasih-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Let us love deeper God, let us love deeper Jesus. Lebih dalam lagi, lebih dalam. Ku mengasihi lebih dalam lagi, lebih dari ku. Come on, sing it again. Oh, lebih dalam lagi. Ku
mulia ya Allah. Kerajaanmu datanglah ya Tuhan. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan. Mari angkat tanganmu saudara, mari berdoa dalam bahasa roh yang sudah dikaruniai bahasa. Come on, change the atmosphere. Mari berdiri teguh di depan altarnya. Come on, GKS. Lord, show us your glory upon your church. Ini gerejamu Tuhan, ini gerejamu. Tuhan, ini gerejamu. Tuhan. Wow. Come on, come on, come on. Kemuliaan Sion. Wow, 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 wow. Come on, wow, wow. Terus sembari bawa ukupanmu, bawa ukupanmu. Berkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadir. Wow, memenuhi tempat ini. Come on, diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu.
kesunyian dalam just worship. Wow. We love you, Jesus. Dalam kuasa dalam hadirat-Mu, penuh Tuhan. Yuk malam ini kita buka tangan sebentar. You know, just kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan. Alami. Ini encounter night. Satu perjumpaan dengan Tuhan merubah sisa hidup kita. I need you more. I want you more. I need you more. More of you. I want you more. I need you more. I want you more. Never enough with Jesus. I want you more. I need you more. I want you more. More of me. And I need you more. I want you more. I need you more. And more of you. I want you more. I need you more. I want you more. More than anything. I want you more. Need you more. Want you more. Want you more. Kami mau lebih. Kami mau lebih. Oh, I need you more. I want you more. More of you. Need you more. I want you more. I need you more. Wow. I need you, God, more than anything. Kami mau Engkau lebih dari sekarang. Shebabakaya. Yuk kita ekspresikan haus dan lapar kita sama Tuhan. God chasers, orang yang mengejar Tuhan. Never enough. Never enough, God. God, you're so good. You're so good. Oh, Rababashina. Oh, cari Tuhan. Cari Tuhan. Encounter with Jesus. Lebih lagi.
Shiba Baba Shida Bakaya. I want of you, more of you. I want you, anything. Want you Kau more. yang ku nanti In you. di hadiratmu, aku bebas. Kau yang ku perlu, kau yang ku nanti di hadiratmu, aku bebas. Kau yang ku perlu, kau yang ku nanti di hadiratmu, aku bebas. Kau yang ku perlu, Sing a new song, sing a new kau song. yang ku nanti di hadiratmu, aku bebas. Kau yang ku perlu, kau yang ku nanti di hadiratmu, aku bebas. Kau yang ku perlu, kau yang ku nanti di hadiratmu, aku Terus katakan bebas. Kau yang ku perlu, kau yang ku nanti di hadiratmu, aku bebas. Kau yang ku perlu, aku perlukan, kau yang ku aku nanti nantikan. di hadiratmu, aku sing. Kau yang ku perlu, kau yang ku nanti di hadiratmu, aku bebas. Kau yang ku perlu, kau yang ku nanti di hadiratmu. Oh, one more time, one more time. Kau yang ku perlu, kau yang ku perlu, ku nanti di hadiratmu, aku bebas. Kau yang ku perlu, Come on, come on. Kau yang ku nanti di hadiratmu, aku bebas. Wow. Wow. Come on, just wait upon the Lord. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan sungguh-sungguh. Just wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Thank you, Jesus. Setelah duduk dalam hadirat Tuhan, duduk sebentar. I know this is encounter night. Wow. Saya rasain terus the presence still dripping down, masih terus turun. Tutup mata sebentar, kita ambil 30 detik ini just absorb, serap terus kebaikan Tuhan. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls. And He's me when I call. He knows my name. He knows my name. He knows my every thought. He knows My every thought. He sees each tears that fall.
each tears, setiap air matamu. Death falls and leaves me when I go. Well, mungkin malam ini ada saudara yang rasa di tengah 8 miliar manusia. Mungkin kau merasa dilupakan, gak diingat sama Tuhan. Tapi percaya hari ini, He knows your name. He knows your name. Dia tahu namamu, dia tahu sosial mediamu, dia tahu alamatmu. He knows your name. Yuk berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Thank you, Pastor Leo and all the leadership. Waktu saya diberi izin untuk bawa anak-anak ke sini, saya tahu saya berani bawa anak-anak grow ke sini because this is like my family. Saya tahu Pak Leo become deposit di gereja kami sejak 7 tahun lalu. Thank you for partnership, Pak. Thank you for being blessing. Dan malam ini izinkan saya share satu hal yang sederhana dengan judul The Secret and Sacred Place. Tempat rahasia dan tempat yang khusus. Tuhan mention satu tempat yang kita nggak kira. Just like the story of Mary, seperti ceritanya Maria. Maria tuh obses banget dengan tempat ini, yaitu at the feet of Jesus. Saya nggak tahu apa obsesinya Maria dengan kaki gitu ya. Karena semua kita, one day, saya lagi tidur sama anak saya Jason. And I have the worst nightmare ever. Saya pernah ngalamin mimpi buruk yang terburuk. Karena saya seperti mencium bau bangke, saudaraku. When I woke up, literally his feet di muka saya, saudaraku. Saking baunya kakinya dia buat my worst nightmare. Mungkin engkau saat ini, Maria itu suka banget kaki Yesus. Zaman dulu kaki orang Yahudi itu nggak seperti sekarang. Mereka harus kena debu, bau dan segala macam, kotor. Sehingga mereka ada tempat cuci kaki di depan. Dan dalam keadaan seperti itu Maria, waktu Marta ngomel dan dia bilang, guru-guru suruh dia bantu aku. Tapi Maria duduk di kaki Tuhan, mendengarkan setiap apa yang dia katakan. Dan Tuhan berkata dia telah memilih yang terbaik. Malam ini, engkau sedang mengalami musim-musim di tempat yang mungkin saya bilang kok dibilang secret and sacred place. Tapi tempat itu sepertinya gak layak buat engkau. Rasanya begitu stinky, begitu bau, begitu rasanya direndahkan. Istri saya itu paling marah kalau saya panggil pakai kaki. Bilang, itu kaki, kalau panggil pakai tangan, dia bilang. Istri saya paling marah kalau saya pakai kaki, sini. Dia marah bisa berhari-hari. Karena kaki menurut dia adalah satu yang gak sopan. Satu yang gak layak. Mungkin kita hari-hari ini rasanya begitu dalam kehidupan yang Tuhan katanya aku jadi kepala bukan ekor, lebih dari pemenang. Kok aku tiba-tiba hari ini ada sepertinya di satu tempat yang paling rendah, paling remuk, paling hancur, paling bau. Tapi saya percaya di dalam alam roh, you are at the feet of Jesus. Nah malam ini let's find tempat yang terbaik, secret and sacred place at the feet of Jesus. Bahkan Maria waktu kembali ketemu Yesus kedua kali, semua tahu ceritanya bahwa dia meminyak kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya. Once again. Dan act itu, tindakan itu adalah proskuneo, seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus. Walaupun semua orang di rumah itu dibuat syak, bahkan Yudas bilang pemborosan. Tapi saya percaya disitulah. Kenapa Maria nggak kasih yang terbaik narwastu itu mungkin buat kepala Yesus, mungkin buat semua badan, tapi the feet of Jesus. Yang terbaik yang dia bisa berikan, dia berikan di kaki Tuhan Yesus. Hari ini saya tahu dalam keadaan yang mungkin engkau sedang menyembah Tuhan, dan saya tahu waktu keadaan yang begitu tidak enak, disitulah the best worship.
Saya ingat waktu saya lagi diremukkan. Waktu saya lagi mengalami proses kayaknya di kaki Tuhan. Disitulah justru saya menemukan banyak hal yang indah. The new songs, lagu-lagu yang baru, hikmat yang baru. Waktu kita sedang begitu rasanya di bottom. Setiap nyanyian, setiap pujian, itu rasanya begitu naik di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama, ada berapa pengertian mengenai kaki Yesus. Yang pertama, the feet of Jesus. Kakinya Tuhan adalah tempat kita to honor Him. Semua bilang hormat. Dan saya percaya disinilah waktu Mazmur 2:11 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saya tahu Tuhan bukannya kepingin jadi seperti diktator, pemerintah yang oke kamu nyembah, yang penting aku punya obsesi merendahkan kamu. Tetapi disinilah seringkali kita dalam worship, dalam kita menyembah Tuhan perlu rasa hormat. Saya pernah share mengenai culture of honor di sini. Because this generation, they love lagu-lagu yang mengenai sahabat, reckless love, mengenai Yesus meninggalkan 99 cari satu, bagaimana Yesus love me so much. Dan kita lupa seringkali bahwa kita perlu waktu worship ada rasa takut dan gentar. Bahkan Yesaya, seorang nabi yang dahsyat, waktu Shekinah glory hadirat Tuhan turun, dia bilang celakalah aku najis bibir. Saya percaya itulah seringkali Tuhan mau kita punya attitude, punya sikap seperti para tua-tua yang begitu luar biasa. Walaupun mereka punya mahkota, they are worthy, mereka layak terima semuanya. Mahkota tanda penghargaan apa yang telah mereka buat di bumi. Tetapi di hadapan kaki Tuhan, di hadapan tahta Tuhan, mereka sujud flat. Saya paling suka kalau waktu my team, mereka akan tidur tenang kalau mereka pulang, kalau mereka bisa lihat pastornya sampai nyosor di bawah. Karena seringkali dalam hadirat Tuhan yang begitu kuat. Daniel, mungkin Ines dapat new songs. Itu seperti lagu itu ngomong sama saya. Dan many times saya cuma tiarap di hadapan Tuhan. Seperti rasanya gak sopan amat aku ini berdiri. Saya bukan mau act, tapi seperti ada dalam sikap saya. Who am I, who stand? Dalam kemuliaan yang begitu besar. Ada rasa seperti takut dan gentar ini bukan kayak orang ketakutan, tapi honor God. Tiba-tiba cuma mau tersungkur, cuma bilang Lord, aku gak mau muka aku kelihatan. It doesn't mean aku gak mau namaku yang terkenal atau muka aku yang dikenal. It's only about you, God. Seringkali kita tanda kutip diratakan, dihancurkan. Mungkin kau sedang mengalami proses at the feet of Jesus. Rasanya reputasimu hancur. Rasanya mau kamu sudah simpan hancur. Rasanya semuanya kayaknya tidak lagi berbentuk. I believe that's the process. Supaya satu hal, true, melewati semua keadaan ini, kita tetap honor God. Tetap bisa hormat, rasa takut dan gentar itu. Saya masih ingat, salah satu pengusaha yang cukup kaya di gereja saya. Waktu saya ngomong ini, dia bilang, wah, saya tidak bisa masuk akal ini, pastor. Apa sih? Kenapa pastor harus bersujud seperti itu? Kan kita kan Tuhan nggak cari itu. Tapi satu hari, kita lagi nyembah Tuhan, tiba-tiba salah satu pastor saya bilang, ada orang dijamah Tuhan di belakang, dia nangis dari tadi. Dan apa tadi bapak ini di belakang, di tengah gitu, dia sujud benar-benar. Saya bilang, waktu mau diangkat bilang, saya nggak layak, saya nggak layak. Kenapa dia lihat tiba-tiba tahta Tuhan yang begitu besar. Dan serasa semua kekayaan, semua yang dia buat, itu rasa yang tidak ada artinya. Seperti lagu yang Pastor Robert selalu emas, perak, dan permata. Tiada artinya. Seperti itulah waktu kita di kaki Tuhan. Saya percaya inilah resep daripada worship. Biarlah engkau bisa menjadi orang terkaya di Indonesia, orang yang terhebat, bahkan engkau gak punya masalah sekalipun. But when you worship, bisa kita punya sikap,
at the feet of Jesus. Bukan for the sake segala macam, tapi just to honor Him. To honor Him. Saya masih ingat waktu saya ada di Medan berapa tahun yang lalu. Tiba-tiba ada satu lagu yang mereka nyanyikan, lagu lama, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus. Waktu pujian itu dinaikkan, tiba-tiba ada sekitar 2.000 anak muda itu tiba-tiba berlutut, mereka nangis. Seperti ada kabut kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Dan satu gedung itu seperti nangis meratap, merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Dan saya percaya that's salah satu sikap daripada worship yang Tuhan mau. Waktu kita ada di feet of Jesus, can we honor Him? Can we honor Him? Yang kedua, bahwa kita di kaki Yesus adalah sikap humility. Semua bilang humility. Well, it's more than humility. It's humiliated. Rasanya direndahkan. Tetapi dikatakan di Mazmur 99 ayat 5. Tinggikan Tuhan Allah kita. Glorify our God. Dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Dan saya percaya disitulah tempat itu. Di mana kita di broken. Dan waktu Maria, ingat waktu Maria. Tadi kalau saya ada cerita waktu dia di kaki Yesus. Waktu Marta marah. Waktu dia benar-benar membinyaki kaki Tuhan waktu menyembah Tuhan. Tapi itu kalau waktu dia ngalami rasanya, waktu Lazarus saudaranya itu mati. Apa yang membuat Yesus menjadi gundah gulana, menjadi Yesus menjadi resah hatinya, membuat Yesus langsung melakukan mujizat waktu Maria menyembah di kakinya. Saya percaya that's the act of humility. Adalah waktu kita bisa menyerahkan hak kita. Dunia sedang bicara mengenai hak. Kita bicara mengenai apa yang bisa aku terima dari Tuhan. Apa yang aku layak hari-hari ini. Doa kita hanya menjadi cuman barter. Well, aku akan lompat segini besar kalau engkau bisa memberi sebegini besar. Aku akan menangis segini banyak kalau engkau bisa memberi segini banyak. Ingat, we are worshipers, we are not performer. Performer adalah, selama lu bayar gua, selama lu tepuk tangan buat gua, I'll give it to you. What do you want? No, kita bukan performer. Tapi saya percaya seringkali dalam kita benar-benar di humility. Mungkin engkau merasakan Tuhan, aku ini bukan hanya pakai kerendahan, tapi aku sudah rendah benar. Benar-benar udah hancur-cur. Gak cuman miskin tapi ada hutang. Gak mungkin kau rasakan seperti kekuatanmu dilucuti semua. Coba rasakan itu. Satu konglomerat pernah saya doakan di penjara. Dan dia bilang, terima kasih Tuhan, aku boleh ada di penjara. Dan di tempat itu aku boleh merasakan ada di kakinya Tuhan. Dan merasakan rasanya humility seperti apa. Waktu biasanya dia begitu dibukakan pintu karpet merah, bahkan ke gereja pun telat tetap dikasih tempat di depan. Saya nggak nyinggung siapa-siapa ya. Tapi seringkali orang-orang seperti ini susah untuk bisa mengerti the feet of Jesus. Karena semuanya VVIP. Keluar dari pesawat tidak pernah kena traffic. Maju keluar terus sampai keluar. Tapi dia belajar. Dan waktu dia keluar dari penjara hari ini tetap kaya. Tetapi yang saya lihat waktu dia worship itu beda. Gampang nangis. Gak perlu suruh dia berlutut. Dia ada satu hal, dan itu yang Tuhan mau. Bahwa worship dan humility itu gak bisa dipisahkan. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau kita gak pernah melewati itu, that's the place kita belajar humility. Waktu kita datang di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, bukan mengenai minta apa minta itu. Tapi kita mau, Tuhan ajar aku flat. Ajar aku benar-benar rata.
Si para tua-tua itu dia, bahkan waktu tua-tua itu bilang, aku rasanya mahkota itu gak ada artinya. We just want to humble ourselves to you. Semua yang kita mungkin jabatan kita, jam terbang kita melayani. Pernah waktu kita lagi menyembah Tuhan, is nothing. It's nothing. Karena dialah more than anything. Mohon berikan tepuk tangan bagi Tuhan. More than anything, and more than anything, I love you, Jesus, more than anything, and more than anything, more than anything, I love you, Jesus, more than anything. Waktu kita sedang mengalami rasanya proses dikondisikan ada di kaki Tuhan. Kenapa Tuhan bilang this is the secret and sacred place? Karena banyak orang yang nggak tahu dan banyak orang yang nggak mau di situ. Tapi disitulah kita diajar untuk ada penyembah yang benar-benar menyembah Tuhan, bukan karena Dia bisa kasih segalanya, but just because kita merasakan bukan hanya honor, but kita lihat hamba Tuhan. Semua bilang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kata aslinya doulos. Doulos itu sama dengan keset. Yang ada kata welcome di atasnya. Dan keset itu gak jauh dari kaki yang kotor. Karena itulah gunanya. Itulah yang perlu kita punya sikap. Kenapa ini Tuhan bilang jangan pernah lupakan. Kenapa Tuhan izinkan kamu pernah ada di Batam? Karena justru disitulah the key in everything. Waktu Maria lakukan itu dia bilang di mana Injil diberitakan nama wanita ini akan disebut. Dia gak kejar itu, dia cuma tahu Lord I'm nothing without you, you are more than anything. I love you more than anything. Waktu ada sesuatu yang begitu mendorong kita untuk nyembah Tuhan lebih dari segalanya. Disitulah rahasia, berkat, kesembuhan, pemulihan itu terjadi. Yang setuju kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Ini minta, jadi doulos hamba setia kepadamu. I love this song karena dikatakan worship adalah mengenai sikap kita sebagai hamba. Dan disitulah Tuhan waktu dia dapatkan kuasa di langit dan di bumi, nama dan segala nama. Apa yang Tuhan lakukan? Langsung dia tangankan jubahnya dan dia mencuci kaki para muridnya. Come on, this is our God. Yesus yang dapat gelar nama dan segala nama, dan kuasa di surga dan di bumi. Tapi apa yang waktu dia terima itu, dia belajar. Kalau dunia aja sekarang sedang belajar servanthood, management, leadership. Kok gereja nggak pernah tahu bahwa Tuhan kasih tahu bahwa when you become a servant, kamu bisa melayani, kamu menjadi yang terbelakang, kamu menjadi orang yang bisa menjadi hamba. Disitulah kamu siap menjadi kepala. Disitulah Tuhan waktu belajar worship. Kenapa kita miss banyak hadirat Tuhan datang dalam hidup kita, kita miss karena kita seringkali lupa untuk tiarap, lupa untuk mencium kaki Tuhan. Dan yang ketiga, the secret place.
Karena di situ tempat hadirat Tuhan. Semua bilang hadirat Tuhan. Itu hadirat yang terbaik di situ. Orang bilang, oh gue suka ada di samping Tuhan. I love digendong sama Tuhan. But kalau saudara pernah mengalami pengalaman di kaki Tuhan, you will feel the strongest presence. Hadirat yang terkuat ada di kaki Tuhan. Waktu kita sujud, waktu kita bilang, Lord, I'm nothing without you. Disitulah kita bisa merasakan kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan. The presence yang bukan hanya hadirat yang cuma aduh senang, buat aku ketawa. Tapi hadirat yang dikatakan seperti kemuliaan Tuhan turun, bahwa tidak seorang pun yang bisa bertahan berdiri. Semua orang sujud, bahkan para tua-tua itu sujud. Why? Karena disitulah the strongest presence. Hadirat yang terbesar, level hadirat itu adalah waktu kita bisa sujud di hadapan Tuhan. Mazmur 132 ayat 7. Mari kita pergi ke kediamannya, tempat tinggalnya, habitatnya Tuhan. Untuk sujud menyembah pada tumpuan kakinya. So, kalau saudara mau tempat di mana Tuhan suka tinggal, kediaman artinya adalah the place di mana dia mau berhabitat, bukannya visit. Saya percaya tempat di mana Tuhan suka diam adalah di kakinya Tuhan. Dan saya percaya disitulah waktu saudara bisa benar-benar sujud di hadapan Tuhan. Dan dalam hadirat Tuhan kita, Tuhan, we just love you. We just love you. We want more of you. Yeskiel 43 ayat 7. Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku. Inilah tempat tapak kakiku. Di sinilah aku akan diam di tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka. Yang keempat, the secret place. Karena dalam keadaan kita menyembah di kaki Tuhan, disitulah kita menemukan iman yang sebenarnya. Semua bilang iman. Karena saya tahu disinilah waktu kita belum melihat, kita percaya. Iman yang timbul waktu Tuhan seringkali berkata, besarlah imanmu. Seperti ibu yang mau anaknya disembuhkan di Markus 7 ayat 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Saya percaya waktu mereka sedang dalam keadaan yang begitu belum melihat kesembuhan pada anaknya. Tapi sekarang Tuhan berkata, hai ibu, besarlah imanmu. Karena dia berani walaupun dia belum menerima, dia sujud menyembah di kaki Tuhan. Tuhan sedang ajar kita untuk beriman kembali kepada Tuhan. Percaya kembali kepada Tuhan. Asal kamu percaya. Seringkali kita lupa this basic thing dalam penyembahan. Dan inilah yang sekarang orang sedang lupakan hal itu. Bahwa kita waktu menyembah Tuhan, kita sedang menyembah dengan iman. Kita tahu waktu kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang membuka sesuatu yang gak kelihatan. Seperti apa yang kamu ikat di surga, terikat di bumi, terbang di surga, terbang di bumi. It does need your faith to do it. Di tengah-tengah hari-hari ini iman menjadi cuma angan-angan, iman menjadi cuma impian, iman cuma hanya menjadi satu cara membuat kita semangat. Tapi saya percaya iman is more than that. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, termasuk your worship, termasuk ibadahmu. Kembalikan kembali waktu kamu ada di the feet of Jesus, walaupun semuanya sedang diambil, semuanya sedang dilucuti. Tapi jangan pernah lupa disitulah your faith. Karena yang tinggal cuma iman akhirnya. Semua kita cuma bilang, oke Tuhan, asal percaya. Asal kamu percaya. Bahkan seperti Yairus yang membutuhkan kesembuhan untuk anaknya. Dan dia katakan, tersungkurlah Yairus.
Di depan kakinya Markus 5 katakan dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, kiranya dan letakkan tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Yang kelima, the feet of Jesus adalah tempat terbaik untuk mengucap syukur. Semua bilang mengucap syukur. Kau masuk ke gerbangnya dengan puji-pujian, halamannya dengan ucapan syukur. Bisa gak kita waktu kita ada di keadaan yang begitu bottom, keadaan rasanya begitu, kita ini bukan tempat yang layak buat saya. Ini bukan my dream condition, ini bukan hal yang aku doakan, tapi justru di situ bisa kita mulai mengucap syukur. Saya ingat seorang ibu di gereja kami. Setiap kali datang cuma doa, Tuhan, pastor doakan supaya suami saya kembali. Suami saya kembali. Tapi satu kali saya lihat ibu ini setiap kali ngomong suami kembali, tapi dia kurang merendahkan diri. Dia kurang punya humble heart. Dan saya dengar bahwa suaminya itu meninggalkan dia karena dia itu menjadi Kristen dan akhirnya menjadi super rohani buat suaminya. Menjadi angkuh rohani, ada istilah seperti itu. Lebih tinggi, lebih senior, sehingga suaminya meninggalkan dia. Dan dia dengar waktu itu khotbah saya mengenai ini. Dan sejak saat itu dia diajar Tuhan untuk merendahkan dirinya. Dan mulai mengucap syukur. Setiap kali menyembah dia sujud, dia bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan dia selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Waktu dia menyembah Tuhan dengan ucapan syukur, dia cuma bilang, Tuhan aku sedang membuka halamannya dengan ucapan syukur. Halaman berkata adalah the first thing you have to do. Kalau engkau ingin masuk ke dalam rumah, kau harus lewat halaman. Saya percaya before the miracle happen, let's start with thanksgiving. Waktu kita dalam hadirat Tuhan, walaupun engkau dalam keadaan sedang di bottom, tapi kalau engkau bisa benar-benar Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan izinkan. Dan saya lihat tuh kira hampir 2 tahun dia selalu rubah cara dia. Waktu ketemu saya gak lagi dia bilang, kapan suami saya? Tak bilang, terima kasih saya masih diberi kekuatan pastor untuk puasa buat suami. Terima kasih Tuhan. But after 2 years, kira-kira setelah pandemi, saya kaget. Suaminya itu ada di sebelahnya. Gak hanya kembali, tapi bertobat dari semua dosanya. Dan sampai hari ini, mereka ada dan melayani Tuhan dengan dahsyat. Dimulai dengan thanksgiving. Kita kadang-kadang begitu mengentengkan kata terima kasih. Tapi justru waktu kita ada di keadaan di bottom, keadaan direndahkan, kita bisa sujud, Tuhan, thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan yang keenam, yang terakhir. That's the best place for miracles. Tempat yang terbaik untuk mujizat itu terjadi. Katakan amin. Matius 15 ayat 30. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu. Melihat orang bisu berkata-kata. Orang timpang sembuh. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Dan mereka memuliakan Allah Israel. Saya percaya gak tahu para murid dapat hikmat dari mana. Tapi saya percaya waktu itu mereka bisa melihat bagaimana second place at the feet of Jesus. Orang-orang yang sakit itu justru dibawa di kaki. Gak dibawa supaya Tuhan bisa mereka berdiri dan tumpangi tangan. Tapi mereka diajar, ayo semua duduk, sujud di kaki Tuhan. Dan saya percaya itulah malam ini. I want to challenge you. Kalau hari-hari ini Tuhan
beri kamu privilege. Saya bilang privilege atau kehormatan. Ada di satu season at the feet of Jesus. Kamu rasa dilucuti, direndahkan. Kamu lebih daripada sekedar keset. Kamu benar-benar dibuang. Kamu rasanya tidak lagi berarti. Tapi saya harapkan justru dalam keadaan itu, kamu menemukan secret and sacred place. Satu tempat di mana kamu akan merasakan seperti kekuatanmu akan kembali di situ. Seperti orang Samaria yang sembuh dari 9 yang kusta lain lupa. Tapi yang satu ini kembali dan dia sujud di kaki Tuhan. Thank you Jesus. Kemana yang lain dia bilang. Tapi dia dengan sujud di kaki Tuhan. Waktu engkau bisa berucap syukur dalam keadaan yang sulit. Gampang nanti mengucap syukur dalam keadaan yang baik. Banyak orang lupa sama Tuhan. When everything is good. Ya malam ini kita nyembah Tuhan. Malam ini izinkan saya untuk berdoa buat saudara. But before that we're gonna sing. With the goodness of the Lord. Supaya kita mengecap dan melihat akan kebaikan-Nya Tuhan. Thank you Jesus. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mulai merasakan all my life. In all my life You have been faithful. all my life All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, Lord, all my life you have been faithful. All my life you have been so mulai mengucap syukur pada Tuhan. every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Saya tahu setiap kita diingatkan menjadi hamba Tuhan. Inilah seringkali kenapa banyak hamba Tuhan lupa tempat posisinya. Dia pikir karena semua dia di-treat VIP room, always good. Bukannya Tuhan nggak mau kita diberkati. Tapi kalau setiap hamba Tuhan punya memori bahwa the secret, the best place, bukan di VIP room, bukan di tepuk tangannya orang, but at the feet of Jesus. Maka saya percaya gak susah sekali hamba Tuhan bisa dalam kesombongan. Di sinilah kita belajar bagaimana seringkali proses is good for us. Waktu kita mengalami proses, kita direndahkan. Saya datang dengan wakil saya, Pastor Doni. Dia gak pernah mimpi bisa dipakai Tuhan. Bahkan orang tuanya sendiri pernah melihat dia sudah mati karena overdosis. Dan Tuhan izinkan dia waktu pernah dia pernah diremukkan, dihancurkan, dilupakan. Bahkan dia gak pernah ingat lagi bisa melayani Tuhan. Tapi justru waktu dia bisa mengenal kaki Tuhan. Itu cuma only you and me, cuma tinggal dia dan Tuhan. Disitulah Tuhan mengerti isi hatinya. Waktu saya lihat dia bukannya di restore, tapi Tuhan pakai dia bahkan luar biasa. Bagaimana Tuhan pakai dengan urapan ke anak-anak muda dan prophetic semuanya. Saya tahu setiap kali dia khotbah di gereja, I know itu keluar dari pengalaman pernah nempel di kaki Tuhan. Disitulah sebabnya inilah kalau kamu sedang ada di situ, jangan menggerutu, but thanksgiving. Sampai itu hari ini, tutup mata sebentar. Saya ingin hanya berdoa buat saudara yang sedang mengalami proses ada di kaki Tuhan. Kau dalam proses seperti tempat yang gak layak, kamu dalam proses tempat yang rasanya, aduh Tuhan, kok bau, kok rasanya aku direndahkan, kok aku rasanya aku harusnya dihormati, aku harusnya ini hakku Tuhan. Ingat hamba bicara mengenai penanggalan hak. Belajar untuk bilang oke,
Biar kehendak-Mu jadi, bukan kehendak-Ku. Kalau hari ini ada, mungkin ada 1-2 orang saja, I'll pray for you. Kalau ada di sini, kau sedang mengalami proses diremukkan seperti ada di kaki Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara. Kalau ada di sini yang sedang dalam proses, yang mau didoakan, angkat tanganmu. Saya ingin berdoa buat saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. So you want? Saya see you di belakang sana. Puji Tuhan. Wow. Kita akan nyembah lagi lagu ini. Oh saudara, siapa aja yang mau didoakan, ya pelan-pelan ke depan. I'm gonna pray for you. Saya akan doa buat saudara. Come on. When the goodness running upon us. Your goodness is running out. Mari yang mau didoakan saudara bisa maju. After me. Your goodness is running out. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Saudara yang mau didoakan, mari maju ke Allah. It's running out. It's running out of me. Your goodness. Your goodness is running out. It's running out of me. Your goodness is running out. It's running out of me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am in, I will sing, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I sing your goodness. Your goodness is running out. It's running out of me. Your goodness is running out. It's running out of me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out of me. Your goodness is running out. It's running out of me. Your goodness is running out. It's running out of me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out of me. All my life you have been faithful. All my life you have been Kalau masih ada dari saudara yang mau didoakan, mari maju ke depan All my semua. life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Oh, ku mau selalu
mau selalu Mari sekali lagi katakan bersama-sama. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Oh, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow. Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan hari ini. Thank you Pastor Andi. Thank you buat semua tim yang ada, luar biasa yang sudah menolong membantu kita untuk melayani. Ya, kita bersyukur untuk tim ini. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Kita ucapkan terima kasih untuk mereka, luar biasa. Thank you Pak Andi dengan seluruh tim, luar biasa. Malam hari ini saudara, sebelum nanti kita doa penutup, barangkali kalau Anda yang mau memberi, menabur, bagi Anda yang membutuhkan amplop, ada yang membutuhkan amplop barangkali, Anda bisa dibantu dengan Asher. Ya, nanti Asher bisa mengedarkan, silakan bagikan. Baik, saudara, saya percaya bahwa penyembahan itu selalu ada kaitannya dengan hati kita. Bagaimana sikap hati kita itu sangat menentukan. Ketika hati kita betul-betul mencari Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, saya percaya di situ baru kita ngerti apa artinya penyembahan. Penyembahan adalah takluk tunduk kepada Tuhan. Jadi malam hari ini saudara kita belajar secret and sacred place. Tempat yang paling rendah. Kalau kita sudah rendah nggak mungkin, udah tiarap, nggak mungkin lagi turun lebih bawah dari situ. Malam hari ini sekali lagi pesan ini biar menjadi kuat buat saudara. Tangkap baik-baik. Dan jangan cuma hanya waktu menyembah di tempat ini, tapi dalam keseharian saudara, di rumah saudara, dimanapun saudara. Tuhan selalu ingin saudara menjadi penyembah, bukan cuman penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Baik, sekali lagi Pastor Andri dan seluruh tim yang ada, Pastor Doni, Wilson, puji Tuhan, Wilson ya benar ya, puji Tuhan, dan Ines dan juga tim yang lain, thank you sekali lagi. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Haleluya. Saudara diberkati ya, amin. Mari saudara kita akhiri worship night kita pada malam hari ini. Kita datang kepada Dia. Tuhan terima kasih untuk malam yang indah yang Kau sudah berikan kepada setiap kami. Kesempatan untuk mendengar kembali isi hati-Mu. Menangkap Tuhan esensi penyembahan itu. Esensi dekat dengan kaki-Mu Tuhan. Tempat yang tidak orang suka. Tempat orang yang suka adalah tempat di ketinggian, bukan di kerendahan. Tapi malam ini, Engkau dekat dengan orang yang hatinya remuk, yang rendah hati. Ajari kami Tuhan dalam proses pembentukan yang kadang tidak mudah buat kami. Tapi justru disitulah muncul penyembahan. Seorang penyembah datang kepadamu Tuhan. Karena di saat kami tidak tahu lagi apa yang harus kami perbuat, kami hanya bisa mengandalkan Engkau. Tuhan malam hari ini, biar kami bukan cuma sekedar memahami dan mengerti, tapi kami menangkap. Kami betul-betul membuka hati kami. We catch the spirit. Kami menangkap roh. Kami menangkap Tuhan penyembahan itu as a servant, sebagai hamba-Mu. Tuhan terima kasih Tuhan untuk Pastor Andi. Engkau memberkati dia dengan istrinya dan anak-anaknya dan seluruh tim yang ada. Bahkan gereja yang dia pimpin Tuhan. Terus Tuhan Kau bawa
lewat hambamu ini Tuhan. Ada banyak orang menjadi penyembah-penyembah. Ada banyak orang bisa mengenal Engkau. Ada banyak orang boleh dipulihkan dan mengalami terobosan. Malam ini Tuhan, kami percaya Engkau lawat setiap kami. Sehingga setiap kami tahu bahwa kami butuh Engkau lebih daripada yang lain. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami juga berdoa untuk tim Praise and Worship dari Grow Center ini. Tuhan Kau memberkati. Kau pakai lebih lagi Tuhan tim ini untuk membawa orang masuk dalam hadirat-Mu. Untuk membuka Tuhan pintu-pintu surga. Open the heavens. Membuka Tuhan setiap orang boleh mengalami Engkau dalam penyembahan dan pujian. Bawa mereka Tuhan naik ke level yang baru. Sehingga membawa orang untuk terus semakin dekat dengan takhta-Mu. I thank you Lord Jesus untuk malam ini. Kalau sebentar kami berpisah, Engkau pimpin kami tiba di rumah kami tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, menyertai saudara, menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.